PPTC sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, kita pada malam hari ini sudah masuk ya tatap muka virtual yang ke-7, materi ke-7, bab ke-7, tidak terasa ya di mata kuliah leadership, di mana pada malam hari ini kita coba akan ulas mengenai materi mengenai komunikasi dan juga organisasi dan juga presentasi di dalam organisasi tersebut. Oke, lanjut. Sebagaimana kita tahu, mungkin kita juga merasakan bahwasanya saat ini dunia bisnis ya, kita juga mungkin selain sebagai akademisi, sebagai dosen ataupun sebagai mahasiswa, kita juga mungkin sebagai karyawan merasakan akhir-akhir ini mungkin satu dekade belakangan bisnis begitu volatile gitu ya. Kalau kita lihat dari indikator makro ya, bahwasanya GDP yang mungkin setiap tahun tumbuh ya, mungkin kecuali saat pandemi kemarin pertumbuhannya turun bahkan negatif ya, tapi ya secara overall tetap tumbuh sekarang sudah recovery ya. Walaupun demikian kita lihat pendapatan per kapita ya, tidak hanya Indonesia bahkan negara lain di seluruh dunia mengalami hal yang sama, yaitu GDP per kapitanya cenderung tidak merata ya, atau Gini rasionya juga masih kesenjangannya, piramidanya antara yang kaya dengan yang miskin cukup jauh ya. Kemudian kita lihat dari bahan baku, atau kalau kita lihat dari sisi keuangan, setiap bisnis punya cost structure, setiap bisnis punya struktur biaya ya yang melekat pada bisnis tersebut, di mana juga akhir-akhir ini biaya bahan baku yang yang major ataupun yang mass product yang itu digunakan oleh keseharian kita gitu ya, ini juga harganya juga naik. Kalau mungkin yang sekarang update adalah harga gas dunia ya, atau Brent oil, minyak mentah, dan juga harga sawit ya, walaupun harga sawit sekarang minyaknya udah melandai lagi gitu ya. Nantinya cost structure dalam bisnis juga naik, kemudian implikasinya ke consumer mungkin juga ya harus spend more money, harus belanjanya lebih banyak keluar uang lagi ya. Di sisi lain dari sisi perusahaan harus memikirkan bagaimana cost structure yang naik ini harus bisa diimbangi dengan keuntungan yang tetap terjaga. Nah, ini salah satu PR di perusahaan di era-era saat ini. Kemudian kita lihat kalau dari ya belanja rumah tangga, kemudian harga rumah dan juga consumer spending. Nah, ini juga masa-masa setelah krisis gitu ya. Ini cukup menjadi PR bahwasanya belakangan ini krisis sudah seperti sistematis gitu ya, sudah seperti satu keniscayaan dan terjadi secara berkala ya. Krisis Asia 98, krisis subprime mortgage tahun 2008 ya, kemudian pandemi ya, dan juga 2023 ya digadang-gadang juga ada resesi lagi, resesi global. Nah, ini dari kacamata perusahaan, artinya kita harus sebagai leader, sebagai top management, sebagai stakeholders, bahkan kita sebagai karyawan, bahkan kita sebagai pribadi, sebagai konsumen, kita harus mawas diri gitu ya. Kita harus bisa melihat ini secara helikopter view, sehingga kita bisa berlaku proporsional gitu ya. Ketika kita menjadi top management, harus berlaku seperti apa di kondisi yang seperti saat ini gitu ya. Kemudian ketika kita sebagai konsumen ya, perilaku kita harus seperti apa. Nah, itu juga harus kita kita maintain gitu ya. Kita harus bisa memposisikan diri di tengah era-era bisnis yang turbulen, yang volatile. Nah, maka dari itu salah satu yang titik kritis ya yang menjadi perhatian ya saat ini, salah satunya adalah mengenai leadership ya, atau kepemimpinan. Nah, ini sangat penting, bahwasanya ya mungkin ya banyak perusahaan yang secara marketnya bagus gitu ya, secara finansial modalnya kuat gitu ya, tapi kalau nggak diimbangi dengan leadership yang baik gitu ya, maka ini akan menjadi satu permasalahan ya. Bahkan tidak jarang ya kalau nakoda ya kapalnya ya tidak piawai ya, kapalnya bisa karam. Begitu juga dengan perusahaan, begitu juga dengan bisnis. Kalau leadernya tidak memiliki leadership yang baik ya, maka tidak menutup kemungkinan satu perusahaan ataupun bisnis ya bisa pilot ataupun collapse. Ya, sekarang banyak tantangan ya, tadi bisnis volatility, kemudian kecepatan perubahan bidang teknologi ya, kemudian ada globalisasi yang sekarang pasar itu terbuka lebar ya, free trade, kemudian batas-batas negara tidak jadi lagi permasalahan ya, kemudian belum lagi disuguhkan dengan insentif-insentif pajak terkait ekspor dan sebagainya gitu ya. Nah, ini benar-benar membuat dunia bisnis benar-benar bersaing ya, baik ya antar negara maju maupun negara berkembang ya. Nah, ini juga digadang-gadang juga ini di satu sisi ini hal yang positif, ini hal yang baik, ini kesempatan ya, tapi kalau kita tidak bisa manfaatkan, khususnya bagi negara berkembang ya, perusahaan berkembang, nah ini juga bisa menjadi salah satu ancaman juga ya, karena bisa kalah bersaing, bisa kalah efisien dari perusahaan maju ataupun negara-negara maju yang sudah lebih dulu established
gitu ya. Nah, kemudian tantangan-tantangan tadi tentunya kita sebagai seorang leader, sebagai seorang pemimpin gitu ya, di baik dalam konteks organisasi profit maupun non profit, nah kita harus bisa merespon dengan baik ya. Salah satunya adalah kita misalkan bertindak sebagai change agent ya, sebagai agen perubahan ya yang akan membenahi bisnis, kemudian ya mungkin memperbaiki struktur, memperbaiki model bisnis, ya kan, memperbaiki keuangan dan lain sebagainya. Kemudian juga kita bisa tadi menata SDM-nya yang kita bisa tata, kemudian juga menciptakan best practice-nya, ya manajemennya seperti apa yang mungkin akan optimal bagi bisnis kita. Nantinya setiap tantangan tadi kita harus bisa merespon dengan tepat, gitu ya. Ya, seperti yang saya sampaikan di tatap muka virtual 1, bahwasanya setiap orang mungkin belum tentu dia manajer, ya. Belum tentu setiap orang itu bos. Tapi pasti setiap orang adalah seorang leader. Yang paling tidak kita bisa menjadi leader, kita bisa menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri, gitu ya. Atau bahkan tanpa kita sadari kita juga sebenarnya sudah menjadi leader bagi customer kita, ya, bagi supplier kita, ya itu kan garisnya ke samping gitu. Kita koordinasi mungkin dengan customer, mungkin kita nagih AR ya, nagih account receivable, nagih piutang dagang tempat kita kerja ya kan, atau dengan supplier ya kita nego, kita minta diskon, minta potongan, minta tempo diperpanjang misalkan dan lain sebagainya. Itu tanpa kita sadari kita sudah memberikan influence ya kan, kita sudah mengkomunikasikan apa yang menjadi keinginan kita, apa yang ingin ya, atau menjadi concern perusahaan yang untuk disampaikan, sehingga dalam konteks ini ya pada dasarnya teman-teman ataupun kita semua ya adalah seorang leader ya. Bahkan atasan kita sendiri pun kita juga bisa meng-guide ya, memberi masukan ya kan, memberi masukan-masukan, kemudian perbaikan-perbaikan, saran yang paling tidak bisa dipertimbangkan bagi atasan ketika akan mengambil satu keputusan. Kemudian anggota ya tim dalam satu divisi, dalam satu departemen, nah itu juga bisa kita pengaruhi ya kan. Nah, sederhananya mungkin kalau pulang kerja kita mungkin sukanya tenggo, pulang jam 4 atau jam 5 gitu ya. Nah, kita ngajak yang lain itu termasuk teman-teman sudah bisa menginfluence, sudah bisa mengajak peers-nya ya, atau rekan kerja yang satu selevel gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini hal-hal yang dapat dipengaruhi oleh seorang leader. Ya, ini juga sudah disampaikan di pertemuan pertama, saya refresh kembali ya, bahwasanya pilihan tujuan dan strategi untuk dikejar itu bisa kita sebagai pemimpin pengaruhi gitu ya, tujuannya mau apa, strateginya mau apa yang dikejar itu bisa. Kemudian kita juga bisa membentuk rasa saling percaya, kerjasama anggota ya, dan juga koordinasi kegiatan kerja, gitu juga alokasi sumber daya untuk kegiatan dan tujuan ya kan. Mungkin terkait budgeting, kita mau bangun satu proyek ya, mungkin ada lini bisnis baru di holding ya, di grup gitu ya. Nah, kita budgeting berapa kira-kira dana yang capex ya, untuk capital expenditure atau modal yang diperlukan, berapa SDM yang akan dialokasikan ya, sumbernya pendanaannya dari mana gitu. Nah, itu hal-hal yang harus dipikirkan, dan ini bisa kita pengaruhi konteksnya kita sebagai pemimpin. Kemudian ya pengembangan keterampilan ini juga bisa kita pengaruhi. Kemudian pembelajaran dan sharing pengetahuan baru oleh anggota. Mungkin di sini reguler 2 semua sudah pada kerja, sudah pengalaman. Ya, kita sering temukan di perusahaan tempat kita bekerja ya, atau perusahaan yang pernah kita dengar sering diadakan sharing knowledge gitu ya, mengenai ya satu sudut pandang baru atau satu topik tertentu. Yang ini tidak hanya dibawakan oleh atasan gitu ya, tapi biasanya setiap tim member, setiap anggota di dalam organisasi biasanya turut memberikan sumbangsi ya. Kalau saya di tempat sebelumnya di Bank Syariah Mandiri gitu ya, sekarang di BCI, nah itu ada tuh setiap minggu dijadwalkan setiap hari apa, jam berapa kita sharing knowledge, dan narasumbernya gantian ya. Tidak hanya atasan tapi sampai level yang bawah, sampai staff juga semua bisa saling bertukar pengetahuan. Oke, kemudian dukungan dan kerjasama dari pihak luar itu juga kita bisa influence, kita bisa guide gitu ya. Dan bahkan desain struktur, program, dan sistem formal di perusahaan kita tentunya juga bisa kita buat ya, bisa kita kita bisa usulkan dan juga bisa kita definitifkan ya. Nah, sehingga harapannya ya dengan influence tadi akan tercipta kepemimpinan yang efektif. Ya, nah sikap pemimpin yang efektif antara lain adalah bisa memaksimalkan keterlibatan orang lain atau bawahan untuk mencapai sasaran bisnis. Ya, sebagaimana konsep manajemen bahwasanya tujuan ideologinya adalah tujuan tercapai tapi melalui orang lain. Nah, dalam hal ini pemimpin yang efektif ya bisa ya menjalankan hal ini, harapan seperti itu. Kemudian pemimpin yang efektif juga tidak eksklusif dan hierarkis ya, artinya bisa mencari masukan dari bawahan ya, ataupun dari setiap jenjang organisasi. Kemudian pemimpin yang efektif juga punya tanggung jawab ekstra ya, dia tidak hanya bertanggung jawab
atas job role, job desk ya, ataupun target pribadinya, tapi juga harus ada tanggung jawab tim, ada tanggung jawab mungkin anak buahnya ya, yang harus juga diemban, dipikirkan ya, ya untuk dipenuhi ya. Kemudian sikap pimpinan efektif lainnya juga memberikan peluang bagi orang lain atau bawahan ya untuk berpartisipasi dan tumbuh kembang bersamanya. Jadi ya kalau naik pangkat jangan sendirian kan gitu ya. Kalau pinter jangan sendiri, tapi ajak anak buah kita, ajak tim member kita untuk sama-sama kita achieve, kita kerja dengan baik, optimal sehingga naik gaji bareng-bareng, naik pangkat bareng-bareng, karirnya berkembang bersama gitu ya. Oke, ini leader yang efektif harus berorientasi juga kepada hasil, kemudian harus bisa membuat ya improvement yang berkelanjutan, kemudian harus bisa empower, bisa mengembangkan kemampuan orang, dan juga bisa modeling the way atau dalam hal ini leading by example, memberikan contoh tidak hanya sekedar memerintah gitu ya, tapi juga memberikan contoh kepada anak buah untuk ditiru, dan juga bisa challenge dan accelerate proses, menciptakan suasana yang menantang. Kadang-kadang sekali kita perlu mungkin tantang tim member kita ya untuk melakukan pekerjaan yang mungkin baru ya ataupun yang sifatnya ad hoc ya, kerjaan-kerjaan yang tambahan. Nah, sekali mungkin kita perlu challenge ya untuk menciptakan suasana kerja yang tidak monoton. Oke, kemudian kita juga ya sebagai leader harus bisa memotivasi tim member ya agar semangat untuk berkarya. Oke, nah ini contoh komunikasinya ya seorang leader yang leadership yang efektif. Ya contohnya adalah ya misalkan mengajak, mengingatkan tim member ya. Contohnya adalah ingat sasaran bisnis ini sangat penting bagi kita untuk mencapainya. Ya, kemudian ini adalah cara bagaimana mencapainya dan apa manfaatnya bagi Anda. Itu juga kita persuasif gitu. Artinya kalau kita achieve target tadi ya kemungkinan bonus misalkan akan dapat sekian kali gitu ya. Ini perlu kita remind rewardnya gitu ya. Tapi juga yang terlebih penting adalah bagaimana kita untuk mencapai target tersebut. Gitu ya. Nah sekali kita memerlukan juga feedback tim member gitu ya. Apakah Anda punya saran atau pendapat, kan? Atau bagaimana saya bisa bantu? Ada yang bisa saya bantu nggak? Ya agar anak buah, ya bawahan ataupun tim member yang dipimpin agar bisa mencapai tujuan kerjanya. Gitu ya. Atau ngajak dengan, ayo mari kita susun rencana bersama, dan ayo kita telusuri dan lain sebagainya. Nah sehingga komunikasi ini adalah menjadi salah satu hal yang krusial untuk menciptakan kepemimpinan yang efektif, yang sampai, ya kan, yang tercapai. Gitu ya. Maka salah satu yang krusial adalah diperlukan komunikasi yang baik. Ya. Nah kalau secara definitif ya, secara teori, pengertian komunikasi sendiri adalah simple ya, sebenarnya transfer informasi dari pengirim ya atau komunikator kepada penerima pesan atau komunikan, ya, dari komunikator kepada komunikan dengan tujuan untuk saling mencapai pengertian, saling paham, ya saling tukar informasi. Nah, ini disebut dengan komunikasi. Nah, sedangkan komunikasi dalam organisasi ini adalah komunikasi yang terbentuk di dalam organisasi, di mana proses komunikasi ini dipengaruhi oleh struktur hierarki dalam organisasi. Nah, ini makanya yang bikin rigid ya. Kalau komunikasi aja bisa salah persepsi atau miskom. Ya, apalagi ini komunikasi dalam organisasi. Kita lihat ya. Dalam organisasi ciri khasnya apa? Biasanya ada jenjang jabatan ataupun kedudukan, ya kan, yang mungkin ada levelnya, ya ada level dari sisi job position maupun dari job grade ya. Mungkin kita punya manajer gitu ya. Di atas kita ada manajer misalnya. Kita sebagai staff. Nah, dalam level staff itu pun ada yang levelnya senior staff, ada yang staff, ada yang junior staff. Itu terbagi-bagi lagi dalam job grade ya. Artinya dari sisi jenjang jabatan saja ini sudah cukup kompleks ya. Belum lagi tadi atasnya ada manajer, nanti manajer itu juga punya grade masing-masing. Belum atasnya lagi ya dan lain sebagainya. Kemudian juga ditambah lagi adanya pembagian kerja. Ya, ada job desk ya. Kemudian ya baik organisasi komersil ya yang profit yang profit oriented maupun sosial ya, atau yang non profit, sama-sama ada pembagian kerja. Ya kan kita punya satu bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kita. Sedangkan orang lain mungkin dituntut juga dengan target yang berbeda dengan job role yang berbeda. Nah, sehingga dalam kompleksitas ya di dalam organisasi ini rentan ya muncul hambatan-hambatan ya ataupun disrupsi-disrupsi ya dalam komunikasi gitu ya. Karena dalam organisasi sendiri itu cukup kompleks. Oke, masuk ke model komunikasi. Nah, ini ada 3 jenis ya model komunikasi. Yang pertama ada model komunikasi linier, yang dimana model komunikasi linier ini sederhana, komunikator tadi memberi satu stimuli dan komunikan melakukan respon yang diharapkan tanpa model seleksi dan interpretasi. Jadi komunikasinya sifatnya monolog. Jadi hanya satu arah komunikasinya. Yang mungkin memberikan
top manajemen memberikan arahan di awal tahun, ya kan, atau pidato ya, atau keynote speech gitu ya. Ini adalah model komunikasi linear yang sifatnya satu arah. Kemudian ada model komunikasi interaksional, ini sebagai kelanjutan dari model yang pertama, di mana di model yang kedua ini sudah mulai ada feedback, ada umpan balik, ada dialog, ya, di mana setiap partisipan tadi memiliki peran ganda, ya. Di satu waktu ya, komunikator menjadi komunikan, begitu juga sebaliknya komunikan juga menjadi komunikator. Jadi ada percakapan di dalam model komunikasi yang kedua. Oke. Kemudian yang ketiga adalah model komunikasi transaksional. Nah, pada model yang ketiga ini, ya, selain unsur interaksional tadi, ada feedback, ada saling memberikan umpan balik, ya, baik komunikator dan komunikan, ya. Bedanya di transaksional ini juga ada perilakunya, ya kan, ada mungkin bahasa tubuhnya, ada eye contact-nya gitu ya. Jadi sehingga ini lebih komprehensif, lebih rigid ya model komunikasi yang ketiga ini. Kalau mungkin model komunikasi interaksional bisa lewat telepon gitu ya, saling komunikasi tanpa tahu bahasa tubuh ya, tatap mata dan sebagainya. Tapi dalam model komunikasi transaksional, nah ini biasanya dilengkapi dengan bahasa tubuh ataupun perilaku yang lain, sehingga perilaku atau bahasa tubuh itu juga mencerminkan ya satu makna tersendiri. Oke, di antara tujuan komunikasi dalam organisasi ya, ini sedikit di antara mungkin banyak tujuan komunikasi organisasi. Salah satunya adalah mensosialisasikan peraturan yang berlaku dalam organisasi, kemudian mensosialisasikan program kerja organisasi untuk mencapai tujuan, kemudian membina hubungan secara hierarki organisasi, secara vertikal dan horizontal ataupun diagonal, nanti kita lihat, ya, dan juga menyelesaikan masalah dan juga membuat keputusan. Nah, pada intinya keberhasilan komunikasi dalam organisasi ya adalah salah satu modal penting ya, bagaimana organisasi tersebut bisa mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Oke, berikutnya ya ada 4 fungsi dalam komunikasi organisasi. Yang pertama ya ada fungsi informatif, di mana maksudnya seluruh anggota dalam satu organisasi berharap ya bisa mendapatkan informasi yang komprehensif, yang lengkap, ya, yang banyak gitu, yang juga nggak ketinggalan ya dari kualitas informasinya maupun dari timingnya, dari waktunya. Karena kita juga pengen tuh dapat info ya, mungkin kalau perusahaan dapat suntikan modal baru gitu ya. Ini seluruh anggota harapannya juga mau tahu gitu ya bagaimana dengan perkembangan perusahaan terkini gitu ya. Atau ada pergantian manajemen atau ada hal yang lainnya gitu ya. Karena agar bersiap ya dengan visi pribadinya ya maupun visi secara tim. Jadi harus ngapain ya, jadi bersiap gitu ya. Kemudian ada fungsi regulatif ya, berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Nah, jadi ya biasanya penting ya bagi satu organisasi ya untuk menjalankan fungsi regulatif, karena setiap organisasi ya paling nggak punya regulasi ya, dalam hal misalkan ada prosedur, ada SOP, ada polisinya gitu ya. Nah, sehingga fungsi komunikasi ini harus berjalan agar seluruh tim member ya dalam satu organisasi bisa tersosialisasikan dengan baik ya mengenai peraturan yang berlaku dalam organisasi tersebut. Oke, kemudian fungsi persuasif, di mana sekarang ini ya, apalagi banyak dalam struktur kepegawaian gitu ya, sekarang ini banyak didominasi oleh Gen Y atau milenial dan juga Gen Z gitu. Nah, banyak atasan yang sudah mulai open minded, yang sudah mulai lebih terbuka ya dalam menghadapi perubahan ini, yang sekarang eranya bukan lagi era yang otoriter ya, ataupun birokratis ya, ataupun bosi banget gitu ya, kayaknya itu bukan eranya lagi. Makanya sekarang eranya adalah ngobrol ya, saling berempati ya, kemudian saling support, sifatnya kolaborasi, memberikan masukan ya. Nah, maka fungsi persuasif ini ya adalah salah satunya gitu ya. Jadi lebih suka sekarang ini pimpinan untuk mempersuasi atau mengajak bawahannya daripada hanya sekedar memberi perintah gitu ya. Oke, kemudian fungsi yang keempat ada fungsi integratif, di mana setiap organisasi dia berusaha menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan ya untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik. Ya, ini fungsi integratif ini juga terbagi dua lagi, ada yang secara formal dan ada yang secara informal. Ya, contoh misalkan yang secara formal mungkin ada newsletter ya, atau bulletin ya kan, atau CEO message setiap minggu kah atau setiap bulan kah, ya, ataupun laporan-laporan melalui email blast dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu fungsi integratif secara formal ya, ataupun secara informal juga bisa dilakukan dengan cara perbincangan antar individu, antar pribadi, antar karyawan ya, misalkan selama jam istirahat kerja ya kan, ataupun mungkin nonton olahraga bareng gitu ya. Ini sekarang eranya juga
di banyak organisasi, di banyak perusahaan, ya sekarang ada klub-klub kan ya biasanya di dalamnya. Ada yang sukanya main bulu tangkis, ya ikut di grup tersebut. Ada yang sukanya main golf, ada yang sukanya futsal dan sebagainya. Nah, ini salah satu bentuk ya fungsi integratif yang informal, ya, atau bahkan kegiatan dharma wisata, ya kan. Nah, ini bagian dari engagement karyawan, ya. Ada outing ya misalkan ya, atau acara kantor lainnya gitu ya. Ini bisa jadi fungsi integratif ya, yang secara informal. Oke, ini pola komunikasi organisasi tadi sudah disinggung. Ada yang saluran komunikasi yang secara formal dan juga ada yang informal. Nah, kalau yang formal, ini breakdown-nya adalah pertama saluran komunikasi yang terjadi ya dalam organisasi tentunya sifatnya formal, itu yang digarisbawahi. Kemudian juga mengikuti jenjang ataupun struktur organisasi yang ada dan juga memperhatikan prinsip pembagian tugas yang guna mencapai tujuan yang diharapkan. Oke, kemudian juga biasanya saluran komunikasi yang secara formal erat kaitannya atau hubungannya dengan masalah kedinasan, jadi serius gitu ya. Oke, kemudian secara umum terdiri dari komunikasi vertikal ya ke atas ataupun horizontal, rekan kerja ataupun diagonal ya, mungkin ke bos tim sebelah ya, atau dari bos tim sebelah ke staff divisi sebelah lagi gitu ya. Nah, contoh-contohnya. Kemudian saluran komunikasi yang informal, kebalikannya dia tidak mengikuti struktur formal hierarki organisasi, biasanya terjadi secara spontan akibat adanya persamaan perasaan, kebutuhan, ya, persamaan tugas dan tanggung jawab. Ya kan, apalagi sekarang eranya banyak yang mungkin curhat, ya kan, mungkin ada politik di kantor, ya, ada kesenjangan dan lain sebagainya. Jadi biasanya mereka karyawan, tim member menyalurkan hal ini melalui komunikasi informal. Pelaksanaannya juga tidak terikat oleh waktu, ruang dan tempat. Ya, jadi kadang-kadang jam istirahat, ya kan, kadang-kadang mungkin di meja kerja, ya mungkin di tempat makan, ya dan sebagainya. Nah, kadang-kadang juga komunikasi informal ini perlu diperhatikan karena umumnya ya atau biasanya atau kadang-kadang lebih berhasil gitu ya. Jadi peranannya tidak kalah penting dengan yang kaku tadi, dengan yang saluran komunikasi formal. Karena dapat disampaikan setiap saat, ya kita tinggal ketok meja bos misalkan ya, atau rekan kerja gitu. Asal ya yang penting konteksnya bermanfaat untuk kemajuan ya, organisasi. Nah, namun yang perlu diperhatikan dalam komunikasi informal ini biasanya penyampaiannya kurang sistematis kan, karena pertumbuhan dan penyebarannya tidak teratur. Nah, tapi kadang-kadang berhasil ini ya misalkan contoh sederhananya adalah mungkin secara prosedural ya kan kita mau minta satu dokumen gitu ya, harus lewat email ya ataupun lewat HRIS ya, atau lewat sistem web based dan sebagainya gitu ya. Nah, ada kalanya mungkin ketika pada titik tertentu ya mengalami masalah, mengalami trouble ya, ataupun ada ada hal-hal yang kurang kurang smooth gitu ya. Nah, ini bisa ya sebelum email-emailannya semakin keras gitu ya, sama-sama keras misalkan ya. Nah, bisa melalui telepon dulu ya kan, ngobrol dulu kan seperti apa arahnya ya, atau diajak ngopi ya kan, atau diajak ngobrol jam istirahat dan sebagainya. Ini salah satu bentuk keberhasilan komunikasi informal yang kadang-kadang tadi. Ini ya dapat juga menurunkan suasana konflik tadi dan penuh ketegangan. Kita bisa masuk dengan cara informal dengan ngajak ngobrol, ngajak ngopi agar lebih santai, lebih terbuka kan. Dan juga ini bisa sebagai sarana komunikasi antar personal dalam organisasi ya, baik secara kerjaan maupun secara personal dalam organisasi. Di bentuk komunikasi dalam organisasi ada yang bentuknya komunikasi vertikal ya, bisa downward communication ataupun outward communication, di mana ya namanya vertikal tentunya garis lurus ke atas ya, bisa dari atasan ke bawahan ya maupun dari bawahan ke atasan. Ini contohnya ya mungkin dari GM ya, atau manajer umum kalau di bahasa Indonesia kan ya, GM ke marketing manager gitu ya. Bisa juga sebaliknya dari marketing manager kepada GM. Ini adalah contoh bentuk komunikasi yang secara vertikal. Kemudian bentuk lainnya adalah bentuk komunikasi horizontal, di mana ya pada bentuk komunikasi ini adalah satu peers ya yang setara gitu, sejajar. Ya, contohnya manajer pemasaran ya berkoordinasi, komunikasi ataupun kolaborasi dengan manajer produksi kan, atau manajer produksi dengan manajer keuangan kan, atau di bagian bawah di departemen-departemennya lagi ya, mungkin bagian promosi ya kan, komunikasi dengan bagian pabrik ya, atau bagian research and development berkomunikasi dengan bagian keuangan, masalah budget ya, masalah anggaran dan sebagainya. Ini adalah bentuk komunikasi secara horizontal. Dan yang selanjutnya adalah bentuk komunikasi yang bentuknya diagonal. Ya, ini bisa disebut sebagai juga kolaborasi gitu ya, antar bagian. Nah, tapi antar bagiannya bisa dari atasan ke bawahan. Contoh dari manajer
pemasaran ke staf bagian pabrik, ya kan. Mungkin mereka mau kolaborasi bagaimana market ya market yang ada saat ini gitu ya, yang dibuat inline dengan bagian pabrik. Artinya produksinya mungkin berapa yang harus kita supply ya untuk memenuhi demand yang ada di market, ya kan. Bisa contoh seperti itu. Atau bagian lain tadi, manajer keuangan koordinasi dengan staf bagian penelitian ya, staf research and development, ya, untuk mungkin nanya anggarannya, budget saya tahun ini berapa gitu ya, kemudian bolehnya untuk pos apa saja, ya itu adalah contoh komunikasi diagonal ya. Oke, hambatan komunikasi organisasi secara garis besar ada 3, ada teknis, ada semantik, ada manusiawi. Di mana yang teknis, ya ini lebih kepada tidak adanya ya rencana atau prosedur kerja yang jelas, atau kurangnya informasi, kurangnya keterampilan membaca bahkan, ataupun pemilihan media yang kurang tepat. Ya, jadi secara teknisnya tidak sampai pesan yang ingin disampaikan. Kemudian hambatan semantik. Nah ini timbul karena keywordnya adalah miskom, ya, salah pengertian, ya kan, yang mungkin diakibatkan oleh pemilihan kata-kata yang tidak sesuai dengan karakteristik komunikannya, ya kan, atau ada perbedaan penafsiran, ya, dan semisalnya. Kemudian ada hambatan manusiawi, ini lebih kepada faktor emosional dan fisik, ya, misalkan prasangka pribadi, ya, persepsinya masing-masing orang berbeda, kecakapan atau ketidakcakapannya, kemampuannya, ya kan, bahkan secara fisik mungkin alat panca inderanya, ya kan, atau kita kenal biasanya bahasa sederhananya adalah setiap orang kan kepalanya beda-beda gitu ya. Ini adalah yang mungkin dilatar belakangi oleh nature yang juga berbeda, latar belakang orang tua yang berbeda, dan juga nurture-nya juga beda, ya kan, teman-teman ya yang mempengaruhi di sekitarnya juga beda. Jadi nature dan nurture ini juga menjadi perbedaan tadi, nature dan nurture juga menjadi salah satu hambatan dalam komunikasi, yang menjadi tantangan sendiri. Oke, ini ada determinan dari komunikasi organisasi ya, atau faktor-faktor yang sekiranya mempengaruhi komunikasi dalam organisasi. Yang pertama ada ukuran, yang kedua ada perubahan, yang ketiga ada pengharapan. Ya, maksudnya yang pertama ukuran adalah ya mungkin dalam kelompok atau organisasi yang kecil kita bisa komunikasinya itu sederhana ya, dengan ucapan ya secara lisan ya itu bisa tercapai ya, bisa lancar komunikasinya. Tapi mungkin pada perusahaan yang skalanya besar, ya, large corporate, atau mungkin multinational company atau BUMN misalnya yang tier pertama, tier 1 gitu ya. Nah mungkin karena struktur atau model perusahaannya atau model organisasinya lebih rigid, lebih kompleks, maka komunikasinya juga berpengaruh ya, beda ya kan perlakuannya. Tadi mungkin kalau di perusahaan kecil minta data misalkan antar bagian itu bisa dengan lisan pun nggak ada masalah gitu ya. Tapi mungkin di perusahaan besar belum tentu. Ya ada prosedurnya, ada yang melalui email kah, ya ada yang harus melalui input di sistem kah, ya dan lain sebagainya. Oke, kemudian determinan lainnya adalah perubahan. Ya, misal contoh ada perusahaan yang di merger ataupun akuisisi gitu ya. Dalam hal ini manajemen ya baiknya segera komunikasi itu ya dengan bawahannya, dan tentunya mengambil langkah-langkah untuk menjelaskan perubahan dan kebijakan yang mengaruhinya. Jadi cerita ataupun berikan arahan setelah masuknya pemegang saham baru misalkan ya, atau manajemen baru gitu ya. Nah, arah kebijakannya akan seperti apa, kemudian gambaran organisasi ke depan akan seperti apa. Nah, itu adalah salah satu yang harus diperhatikan dalam komunikasi organisasi. Oke, karena tentunya ya ketika ada perubahan, ya ada masuknya satu hal yang baru, ya, asing atau bahkan tidak dikenal, biasanya akan menghasilkan gejala ketakutan ya. Mungkin ada yang takut dipecat ya, ada yang takut dipindah bagian ya, ada yang takut pindah tempat kerja keluar kota ya dan lain sebagainya. Itu nah kecemasan, perasaan tidak aman ini ya kan harus dimitigasi tentunya dengan komunikasi yang baik ya, yang diatur oleh organisasi. Oke, kemudian adanya juga pengharapan, di mana adanya harapan agar anggota dan organisasi tidak hanya ya, mengetahui apa yang seharusnya mereka lakukan, tapi juga lebih penting adalah latar belakangnya, kenapa mereka harus melakukan ini ya. Apakah mungkin ada di job desk-nya, ya apakah mungkin ada di rencana kerja yang sudah dituangkan gitu ya, secara formal. Nah, ini harus bertemu ya antara harapan dengan ekspektasi gitu ya. Jadi ini penting ya agar komunikasi organisasi berjalan dengan lancar, sehingga ini menjadi salah satu determinan dalam komunikasi organisasi. Kemudian ini ada determinan atau faktor-faktor yang mengaruhi isinya ya, isi komunikasi. Yang pertama isi komunikasi ya itu ya harusnya ada keterbukaan di situ, ya, kemudian ada empatinya di situ, kita bisa berempati terhadap rekan kerja, terhadap atasan maupun bawahan, ya. Kemudian kita harus suportif, bahasa-bahasa kita, isi komunikasi kita tuh harus saling mendukung, ya kan, bukannya saling menjatuhkan, apalagi nyinyir misalkan ya.
banyak sekarang gitu ya isi-isi komunikasi, walaupun di dunia organisasi formal juga masih banyak seperti itu. Nah ini harus coba kita kita tata ulang, kita perbaiki gitu. Kemudian juga sikap kita harus positif ya, terutama dalam hal ini adalah dalam konteks isi komunikasi ya. Kemudian juga kesetaraan ya, jangan anggap mungkin kita komunikasi dengan bawahan tim lain gitu ya. Kita juga harus bisa menganggap mereka sebagai partner gitu ya, sebagai teman untuk kolaborasi gitu ya, sehingga isi komunikasi ini juga berjalan dengan lancar gitu ya. Nah kita menganggap mereka sama-sama bagian dalam organisasi. Oke, ini ada prinsipal dari ADAIS ya, ada 6. Bagaimana ya berbicara yang efektif, tentunya harus jelas, kemudian harus well prepared, yang simple, kemudian juga natural dan juga ringkas ya, kurang lebih ini ya 6 prinsip dari ADAIRS ya untuk berbicara secara efektif. Nah ini ada tantangan komunikasi di era digital yang mungkin juga pada pertemuan pertama ada yang minta materi dimasukkan, ini sedikit tambahan kaitannya dengan pas ya dengan materi kita chapter 6 dan 7 ini ya, mengenai tantangan komunikasi di era digital ya. Teknologi sangat berkembang, gadget, sosial media ya sangat eksponensial mempengaruhi perilaku kita sebagai satu organ ataupun satu anggota dalam organisasi. Nah, sehingga ini harus disikapi dengan bijak gitu ya. Artinya salah satu sisi tentunya era digital ini membawa dampak yang positif ya, tapi kalau kita tidak bijak ya dalam menyikapi era digital ini juga bisa negatif ya. Mungkin ada contoh gambaran satu keluarga semua sama-sama sibuk dengan gadgetnya masing-masing ya kan, ada yang sedang berkumpul harusnya quality time misalkan ya. Belum lagi kalau simpelnya kita lihat WA ya, komunitas ataupun WAG di sosmed kita, di WA kita coba ada berapa banyak grup WhatsApp kita ya kan, berapa banyak pesan yang belum kita baca mungkin ya, atau berapa banyak sosial media yang kita punya ya kan. Kita kan nggak punya hanya punya WhatsApp ya, kita mungkin punya Facebook, punya IG ya, punya YouTube dan sebagainya. Nah, kita apalagi kalau yang sering upload ya, artinya kita hidup di banyak dimensi kehidupan ya kan, sehingga cukup sibuk ya. Nah konteksnya dalam organisasi ini adalah tentunya mengenai produktivitas ya kan. Kalau kita kebayang ya setiap hari berapa orang yang WA kita, berapa isi pesan gitu ya, kita harus tanggepin semua, kita jawab semua ya kan. Nah, kapan kita kerjanya kan gitu ya. Nah makanya hal ini harus kita bisa maintain dengan baik ya, karena misalkan kalau kita banyak terdisrupsi ya dengan atau tidak bijak tadi di era digital ini ya, maka kinerja kita akan berat ya. Baru mau ngetik udah ada WA ya kan, lagi nunggu mungkin komputer kantor lemot, kita lihat WA dulu malah jadi molor ya, membuka ini membuka itu malah jadi tertunda. Nah ini harus harus cermat, kita harus paham ya, sehingga kita bisa bijak ya. Mungkin ada paradoks juga, jadi di dunia saat ini itu lebih mudah atau lebih sulit dari sebelumnya untuk mencapai produktivitas yang out of the box atau yang luar biasa gitu ya. Jadi dengan adanya teknologi ini tuh ya bikin kita makin meningkat produktivitasnya atau bahkan sebaliknya gitu ya. Tentunya ini bisa dua hal ya. Ini salah satu kuncinya yang saya angkat di sini adalah manajemen waktu ya. Mungkin teman-teman sibuk kerja, sibuk kuliah, mungkin juga punya usaha dan sebagainya ya, sama saya juga begitu ya, yang lain juga gitu. Nah masing-masing punya kesibukan, masing-masing punya prioritas. Nah penting bagi kita untuk memanage waktu kita yang mungkin sama-sama sehari 24 jam ya. Kita harus bikin kuadran, kita harus bikin skala prioritas mana yang ingin dicapai. Nah, diambil dari contoh ya dari teori atau bukunya First Thing First ya, di mana dia membagi kuadran manajemen waktu menjadi ya, sebelah kiri ada penting dan tidak penting, sebelah atas ada mendesak dan tidak mendesak. Nah kuadran 1 ini biasanya ya yang mendesak dan penting, biasanya isinya adalah masalah ya, mengenai krisis atau urusan yang kaitannya dengan tenggat waktu ataupun deadline. Dan itu termasuk penting dan mendesak. Kemudian kuadran kedua ada penting tapi dia tidak mendesak ya, contohnya pengembangan diri ya kan, mau ikut pelatihan A, pelatihan B ya. Nah ini penting kan ya, tapi mungkin belum tentu mendesak, belum tentu perlu deadline gitu ya. Kemudian mencari peluang ya, kita mungkin pengen cari kerja di tempat yang baru ya, naik pangkat ataupun naik gaji ya. Ini penting tentunya, tapi belum tentu mendesak ya. Barangkali gaji kita masih cukup ya, barangkali kita di perusahaan atau organisasi lama juga belum lama ya, masih perlu belajar dan sebagainya. Kemudian perencanaan hidup dan juga pengembangan relasi itu mungkin penting ya, tapi barangkali tidak mendesak. Oke, kuadran ketiga ada dia sifatnya mendesak ya, tapi tidak atau kurang penting ya. Contohnya ada permintaan mendadak ya kan, mendadak diminta datang kemana ya, atau ada acara apa gitu ya. Nah ini mendesak memang ya, tapi belum tentu penting bagi kita.
ya, ada undangan, ada telepon, ada email yang mungkin mendesak ya bagi orang lain, tapi bagi kita mungkin kurang penting ya, atau tidak menjadi prioritas kita. Ya, nah ini kuadran 4 yang sangat ya, atau harus hati-hati, bahkan yang dia tidak penting dan juga tidak mendesak. Contohnya hal-hal sepele ya, kemudian kita kegiatan yang rileks dan menyenangkan ya, atau mengisi waktu luang ya, healing kebanyakan healing gitu ya, atau maunya piknik terusnya juga harus hati-hati ya kan. Boleh sekali, boleh nggak boleh, tapi kita harus bisa manage kapan waktunya yang tepat, berapa lama ya, kemudian setelah skala prioritas yang lain jalan misalkan. Nah ini juga harus di manage ya. Nah tadi kuadran 1 itu harus di manage ya, yang urgent ya, yang mendesak dan penting harus di manage. Kemudian yang kuadran kedua yang penting tapi tidak mendesak ya, harus coba difokuskan, karena mungkin itu milestone kita ke depan ya. Mungkin kita lulus dari S1 ini yang mau lanjut S2 ya, walaupun nggak ada deadline tapi kita harus fokus kalau memang mungkin cita-cita ke depan kita mau kuliah lagi gitu ya, mau ikut pelatihan ABC gitu ya, banyak ya yang cita-cita yang mungkin masih pending, masih jadi masuk dalam list kita gitu ya. Nah mungkin yang kuadran ketiga ini kalau bisa dihindari ya, kalau memang mendesak tapi sebenarnya tidak penting gitu ya, yang tidak perlu kita tanggapi, maka kalau bisa dijauhi karena biasanya mengganggu ya kan, lagi meeting serius tiba-tiba ada WhatsApp dari lawan yang teman yang urgent ya, tapi barangkali bagi kita belum tentu urgent ya, seperti itu. Nah yang kuadran keempat hal sepele ya tadi, jalan-jalan piknik dan lain sebagainya gitu ya, isi waktu luang. Ini juga bukan kita tolak tapi harus kita batasi atau harus kita pastikan timingnya pas gitu ya. Karena banyak dari kita lalai justru di waktu luang ini nih ya. Kalau ada waktu luang bingung mau ngapain, itu juga harus hati-hati. Kunci lainnya adalah yang teamwork dan kolaborasi. Ini ada Steve Jobs bilang bahwasanya hal-hal hebat dalam bisnis tidak pernah dilakukan oleh satu orang, yang mereka dilakukan oleh sekelompok orang. Jadi sekedar sharing gitu ya, ketika saya bikin satu perusahaan sendiri ya, PT sendiri, itu juga kita mengumpulkan beberapa orang ya dari latar belakang yang berbeda ya. Ada yang jago di aspek komersial ya, cari cari PO ya, ataupun cari customer gitu ya, atau cari bisnis ya kan. Ada anggota tim member yang dia punya modal, dia punya aset ya, mungkin dia keturunan orang kaya dan sebagainya gitu, atau pemodal ya. Ada juga yang mungkin dia unggul di aspek keuangan ya, dia ngerti keuangan, dia tahu bagaimana cari pendanaan perusahaan ya, mana yang tepat, apakah kita cari dari bank ataukah modal sendiri ataukah dari obligasi misalkan. Nah artinya ya tadi yang sebagaimana dikatakan Steve Jobs bahwasanya hal hebat dalam bisnis tidak pernah dilakukan oleh satu orang. Ya, makanya ini adalah eranya teamwork, eranya kolaborasi, di mana setiap kita membutuhkan tim member ya, sehingga perlu kerjasama yang baik. Oke, kolaborasi dan kerja tim akan menghasilkan banyak manfaat di tempat kerja. Ya, beberapa di antaranya tentunya peningkatan kreativitas. Ya mungkin kalau kita sendiri itu gelap ya, atau nggak ada ide gitu ya, tapi dengan kolaborasi, dengan ngobrol dengan orang lain gitu ya, itu bisa meningkatkan kreativitas. Atau hal-hal yang selama ini menjadi blind spot kita ya, itu bisa jadi kelihatan, bisa keluar ya kreativitas kita. Kemudian eksekusi ide lebih cepat karena lebih banyak yang mikirin ya. Kemudian menciptakan rasa kebersamaan, tentunya ada engagement di situ. Dan kemudian meningkatkan produktivitas dan juga moral karyawan. Dan pada akhirnya juga mengarah pada pengembangan pribadi dan profesional ya. Karena kalau kita udah biasa kolaborasi ya, biasa kerja sama tim, maka kita akan terlatih untuk bijak dalam berlaku, dalam arti ketika ada masalah ya, ada problem, itu udah hal yang biasa, kita menghadapi banyak orang dengan beda kepala ya, mungkin ada istilah difficult people ya, dimana kita ada kalanya menghadapi orang-orang yang keras ataupun yang berbeda pandangan dengan kita, ataupun tanda petik orang yang unik gitu ya. Nah itu kita sudah terbiasa, akhirnya ini menjadi pengembangan bagi pribadi kita maupun karir profesional kita ya, sehingga ini ada hal-hal yang perlu menjadi perhatian. Oke, demikian saja dari saya sebagai pengantar di tatap muka virtual yang ketujuh. Ya, apabila ada yang belum jelas ataupun ingin didiskusikan, saya persilahkan. Ada yang ingin tanya? Seputar materi silakan, atau seputar perkuliahan, ketentuan perkuliahan juga silakan ya.
ataupun sharing masalah ya di kantor ya, atau di mana bisnis. Ya, Pak, gitu mungkin silakan. saya boleh minta saran bisa Pak? Ya boleh silakan Desi. Jadi di perusahaan saya itu ada beberapa orang toksik ya, termasuk saya bekerja di pengelolaan parkir Pak. Nah jadi ada beberapa manajer yang memang dia itu saya tahu dia bermain cuma soft, dalam arti dia manipulasi income di lokasi Pak. Cuman karena manajer ini adalah direktur, adiknya direktur, jadi kita segan Pak buat ngeluarin. Nah untuk sikap kita Pak, sikap kita eh, seperti apa Pak? Apakah kita cari jalan yang soft untuk mengeluarkan dia atau bertindak tegas Pak? Karena direktur ini ada sisi emosionalnya juga karena beliau juga pendiri perusahaan. Gitu Pak. Coba tuh. Maksudnya kita mengeluarkan dia gimana ya? Emang bisa gitu kita bawa sebagai bawahan ngeluarin direktur. Kebetulan saya yang punya Pak. Oh, Desi ownernya. Ya, perusahaan masih kecil nih Pak. Oke, salah satu direktur. Jadi sama-sama pendiri nih ya, Desi sama salah satu direktur ini sama-sama founder gitu ya. Bener ya? Betul. Sama-sama founder. Nah, terus dalam perjalanannya si direktur ini merekrut manajer apa adiknya ya tadi ya? Ya, masih ada kaitan keluarga Pak. Oke, ada kaitan keluarga ya, ada kaitan keluarga, direkrut. Tapi pada perjalanannya melakukan pelanggaran ya, manipulasi dan lain sebagainya gitu ya. Iya. Mungkin Oke. saya minta saran karena pengalaman saya juga kan jam terbangnya belum banyak. Mungkin dari Bapak ada masukan. Oke ya, jadi nah tergantung sekarang perusahaannya berjalan berapa lama? Mau 2 tahun Pak. Oke, mau 2 tahun. Size-nya, revenue-nya berapa? Per tahun berapa di laporan keuangan terakhir? Kalau per bulan Gede apa sekitar 500 juta Pak. 500 juta. per bulan 500 juta? Bulan 500 juta, oke. Nah jadi, nah itu perlu diperhatikan juga kompleksitas organisasinya sekarang, apakah ya size-nya sudah besar atau belum, ya kan, kemudian running the bisnisnya itu sudah lama apa belum, ya nanti karyawan yang terimpact ya kalau ada apa-apa juga berapa banyak kepala yang jadi korban itu juga harus dipikirkan gitu ya. Nah ini jadi memang kalau dari sisi Desi berarti ya sebagai mungkin owner ataupun sama-sama founder gitu ya. Nah ini harus bijak ya dalam arti kalau saya melihat case ini ya mungkin kita langsung aja ke partnernya ya atau ke co-founder yang satunya tadi ya bahwasanya kalau memang ditemukan fakta-fakta ya ataupun kaitannya dengan manipulasi data ya ataupun manipulasi penjualan yang mungkin dipangkas apa namanya dikurangi dan sebagainya atau dicuri gitu ya. Nah, tentu ini kalau memang sudah terbukti dan memang sesuai SOP-nya salah gitu ya tentunya. Nah, ini tentunya harus ada komunikasi dulu ya dengan founder ini ya apabila sudah terbukti ya mau diapain nih karena kan ada hubungan keluarga juga gitu ya. Ya, apakah ya dikenakan sanksi ya ataupun misalkan di jabatannya diturunkan ya atau bahkan worst case-nya bisa dipecat gitu. Jadi harus komunikasi dulu antara sesama founder karena ini terkait ya barangkali ya atau boleh jadi kesalahan di level manajerialnya juga ada ini ya ada sangkutan atau ada main juga dengan salah satu founder. Nah ini artinya ada indikasi bahwasanya bisnis mulai tidak sehat ataupun visi antar founder nggak sejalan gitu ya. Nah saya pernah punya pengalaman jadi udah ada PT lini usahanya jelas kode-kodenya kita akan bisnis di bidang apa gitu ya. Nah di perjalanannya ada salah satu founder yang kelihatannya backgroundnya bermasalah gitu. Jadi jago dalam hal ini ya dalam hal keuangan gitu ya. Dalam keuangan banyaklah pengalamannya ya pernah jadi direktur BUMN juga gitu ya. Dan akhirnya punya pengalaman dengan bank juga banyak dan sebagainya. Nah, tapi di perjalanannya kok misalnya kita melihat kayaknya ada hal-hal yang sifatnya misal pribadi ya katakanlah ada konflik interest di situ. Dia ingin juga ya dengan berdirinya perusahaan yang baru dibentuk dia ingin juga memajukan perusahaan pribadinya ya tapi dengan resiko ada di perusahaan yang baru ini gitu. Jadi seolah-olah kita tuh kerja semua buat nanti larinya uangnya ke perusahaan lain yang kita nggak ada sangkutannya. Jadi semua seolah-olah buat kerja untuk satu orang ini ya udah mulai beda visi ya kemudian ya kan atau nah gampang juga dicek adalah karakternya. Jadi track record itu penting ya. Contoh gini misalkan saya ada salah satu partner oh ternyata dia dulunya waktu pejabat di mana pernah ada histori kredit macet ya atau barangkali misalkan contoh ada penggelapan dana atau apa yang lain lagi. Nah itu sebenarnya udah jadi warning kita ya bahwasanya memang harus hati-hati betul karena tadi ya kalau konteksnya founder ya dalam hal ini
background mungkin boleh beda-beda atau bahkan harus beda-beda karena agak saling mengisi kan ya. Ada yang di aspek komersial jago, ada yang aspek legalitasnya jago, ada yang linknya harus banyak gitu ya, macam-macam. Jadi orangnya banyak macam-macam. Tapi yang harus sama adalah visinya, ya kan? Visinya tetap harus sama. Kita mau ngapain nih? Setahun perusahaan berjalan mau apa jadi apa ya? Salesnya mau target berapa? Bisnisnya mau apa namanya? eh, Customer kita ya rencananya mau dari mana aja gitu ya. Nah, ini juga kita divisi harus sama gitu ya, punya milestone, punya spirit yang sama. Nah penting nanti karena ya kalau dari atas founder ataupun top management sudah punya visi yang sama, tentu ini akan ditularkan ke stakeholders dalam hal ini karyawan. Jadi karyawan juga harus punya spirit yang sama, ownership-nya ada. Nah gimana caranya? Nah biasanya makanya perusahaan akan membuat budaya kerja, ya kan, atau corporate culture. Jadi emang itu termasuk akar juga tuh kalau top manajemennya udah ada yang nggak beres atau ada indikasi ini masalahnya, tapi tergantung ya level apa namanya permasalahannya seperti apa ya. Kalau saya pribadi kalau udah menyangkut integritas, menyangkut kejujuran, nah itu udah bahaya ya. Itu tapi baik lagi kalau mungkin perbedaannya hanya ya perbedaan kecil pendapat, ini mau di ini, apa ini mau di sini, si B mau di sana, ya hal yang remeh-temeh ya mungkin itu sangat bisa ditolerir. Tapi kalau udah basic masalah integritas itu yang bahaya. Karena nanti ya kita juga sebagai top management tadi harus membentuk culture perusahaan ya agar karyawan-karyawan juga bisa memiliki spirit yang sama dengan founder ataupun top management. Ya. Nah, salah satu ciri perusahaan yang corporate culture-nya bagus, ya, budaya perusahaannya bagus adalah salah satu contohnya dari sisi konsumen bisa melihat bahwasanya misalkan di perbankan ya, misalkan di perbankan ya, yang budaya perusahaannya bagus itu kok saya merasa sebagai konsumen ya baik dilayani sama si A maupun sama si B itu kok rasanya kayaknya sama gitu ya, atau kita ketemu si C walaupun posisinya beda ya, bukan frontliner ya, mungkin atasannya ya atau middle management, tapi kok rasa-rasanya apa bahasanya gitu ya sama ya secara apa personalnya juga kelihatan apa ya kalau mungkin dari misalkan apa ini perusahaan Bank Mandiri katakanlah ya. Nah ini kok kayaknya Bank Mandiri banget deh si A, si B juga sama, si C juga sama deh. Itu, nah, itu adalah salah satu contoh yang corporate culture-nya bagus ya, artinya karyawan bisa menginternalisasi nilai-nilai perusahaan sehingga customer ataupun counterpart ya pihak yang bekerjasama dengan kita itu bisa terlayani dengan apa atau apa standarnya sama gitu, mau si A mau si B yang maju mau si C itu sama. Nah ini penting juga apa kaitannya tadi ya dengan top manajemennya. Kalau semua udah punya spirit yang sama, culture yang sama, nah maka ini akan menjadi keunggulan kompetitif ya. Yang menurut Eti Kerni, salah satu konsultan yang terkenal, bahwasanya salah satu hal yang susah untuk ditiru bagi perusahaan lain yang mungkin sejenis adalah apa culture ini ya, budaya perusahaan ini. Nah ini butuh waktu 7 tahun paling nggak untuk nyusul corporate culture perusahaan lain. Ya kalau mungkin masalah sales ya, masalah efisiensi, penekanan cost itu mah setahun 2 tahun ya atau bahkan dalam hitungan bulan bisa kekejar ya, bisa sama. Tapi values ini atau corporate culture ini yang salah satu keunggulan kompetitif yang susah ditiru. Jadi penting tuh ya. Kalau jadi baik lagi ke permasalahan tadi, kalau integritas sudah bermasalah, segera mungkin diskusi dengan co-founder lainnya deh, founder lainnya coba minta pandangan yang lain gitu ya. Gimana nih apa view-nya, apakah ini hal yang mendasar, yang basic yang itu apa sangat merugikan atau bahkan ya ke depan bisa mengakibatkan hal buruk pada perusahaan gitu ya, apa masih bisa ditolerir. Nah, itu coba didiskusikan, dikomunikasikan dengan founder lainnya gitu ya. Nah kita bawa orang tadi foundernya wajar ya, bawa orang. Tapi kalau kinerjanya nggak benar ya atau pengen apa hengki-pengki aja, sekedar apa cari duit di situ, tawa-tawa, nah itu juga nggak benar juga gitu. Jadi boleh aja kita ngajak mungkin tim member yang kita sudah nyaman, kita sudah kenal, nggak ada salahnya ya kan. Tapi kinerjanya juga harus baik ya. Kemudian sikapnya, attitude-nya kepada karyawan lama, karyawan senior itu juga harus baik, harus proporsional, yang menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, itu juga penting. Jadi nggak serta-merta. Gitu ya. Mungkin itu ya sedikit ya Desi ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Cukup ya. Rosa ada yang mau tanya? Kelas. Halo Pak, aku mau ini Pak, mau ini lainnya ya. Di perusahaanku tuh sekarang kalau merekrut orang itu kebanyakan manajer, kenapa ya Pak? Sedangkan staffnya itu dikit banget Pak. Kalau perbandingan antara persenan tuh staff bisa cuma 20%, sedangkan manajer itu 80% tuh gimana ya Pak? Saya nggak tahu ya kalau bisa gitu. Apa ininya, bidang usahanya apa, Pepi? Kita PMA Pak,
perusahaan tenaga asing. Ya bidangnya apa? PMA-nya apa? Ini Trading ragi, apa gitu? Apa? fermentasi. Apa? Kayak fermentasi kayak pembuatan ragi, Oh, oke. dry food gitu buat kayak ragi sih Pak, fermentasi gitu. Yang Iya, jual iya. di Prancis. Ya mungkin ini masih masih awal ya, usahanya belum lama ya perusahaannya. Udah lama Pak. Berapa lama? 10 tahun yang lalu. Berapa? Kalau nggak salah 10 tahun yang lalu. 10 tahun, oke. Jadi proporsinya gimana? Satu manajer, staffnya hanya satu atau gimana? Kan nggak mungkin manajernya 2, staffnya 1 gitu, nggak mungkin kan? Jadi gini, kan aku kerja tuh sebagai asisten HR Pak. Nah, aku tuh sudah saya tuh aneh waktu pertama kali kerja di situ adalah saya tuh merekrut kebanyakan manajer dan bahkan yang staff-staffnya pun itu kekurangan orang Pak, dan banyak kerjanya nggak ke-handle sebenarnya dipegang sama staff, dan staffnya banyak yang di PHK-in Pak, jujur. Tapi menurutku seharusnya perbanyaklah staff, karena bagaimanapun kan staff sebenarnya adalah pendongkrak buat perusahaan tersebut ya Pak ya. Tapi kenapa yang dicari manajer kalau dilihat dengan budget adalah gajinya manajer dengan staff itu jauh ya Pak ya. Kalau kita perbandingkan, jadi perusahaanku mungkin untuk masalah budget juga ada kekurangan lah ya Pak. Kalau kan gimana ya Pak, aku kan kalau di perusahaanku bilangnya kalau untuk budget buat gaji itu sangat minim. Kalau memang minim, seharusnya nyarilah yang memang dengan muat dengan budget itu. Nah, kemarin sering nggak Pak, aku ngeliat itu ngerekrut manajer dengan digaji lumayan sih Pak, manajer ada yang bahkan 30 juta, 40 juta dalam sebulan. Nah, maksudku daripada ngerekrut banyakkan manajer, aku sebulan ini sudah merekrut manajer 2-3 orang. Sedangkan staffnya itu kebanyakan dipecat gitu Pak. Itu gimana ya? Tindakan seperti itu apa ya? Biasanya saya sebenarnya udah komentarin, tapi kan baik lagi tuh kepada pihak manajemen. Saya juga bingung nih Pak, ini tuh Bapak paham gak sih maksudnya? Aku juga sebenarnya kurang awam sih, maksudnya kenapa perusahaan saya tuh seperti itu. Terus pertanyaannya, ada lowongan nggak buat senior manager finance gitu? Sekarang lagi dibutuhin HR manager, Bapak mau HR manager? Teman-teman jadi bisa japri siapa tuh Pepi ya, Pepi Anda ya, yang betul-betul lokal bagaimana sama saya ya. Oh, langsung ya CV-nya meluncur ya, tapi jangan di WAG penuh ya. Jadi mungkin gini ya indikasinya Pepi, saya juga belum tahu jelas ya, memang harus dilihat detail usahanya ya, profil entitasnya, kemudian bisnis modelnya seperti apa, ya usaha yang dijalankan seperti apa gitu ya. Nah boleh jadi ya salah satu yang mendorong kenapa mungkin banyak rekrut manajer ya mungkin bisa jadi perusahaan ingin lebih strategis, artinya mungkin ada indikasi apakah perusahaan mau merubah model bisnisnya kah, atau ingin mencari misalkan partnership baru ya, katakanlah cari investor ya misalkan, atau mungkin mau buka anak usaha baru ya, perusahaan baru. Nah macam-macam ya indikasinya kenapa mungkin yang banyak sedang dicari adalah level top management. Nah saya juga ya pernah mengalami juga bahwa saya memang yang lebih banyak dicari adalah level-level yang senior, middle management, senior management ya, karena itu ya perusahaan salah satunya ingin transformasi ya, ingin berubah karena penting ya tadi kaitannya dengan materi, leader akan memberikan influence kepada anak buah ya. Nah, jadi boleh jadi staff-staff ini mungkin sifatnya hanya administratif ya. Nah kalau bisnis modelnya atau nature bisnis dalam industrinya di tempat Pepi kerja ya tidak banyak administrasinya ya, maka otomatis staffnya ya bisa aja nggak ada salahnya sedikit gitu. Ya, tapi mungkin yang administrasinya harus ribet ya, contohnya bisnis rumah sakit misalkan seperti itu. Nah itu mungkin butuh staff atau butuh admin yang banyak. Tapi contohnya nah termasuk di perusahaan yang saya dirikan juga memang adminnya sedikit gitu ya, nggak banyak orang, tapi kita butuh mungkin yang lebih senior gitu ya, middle management, senior management yang bisa mendrive ya, yang bisa mengarahkan perusahaan ke kinerja ataupun ke arah yang lebih baik. Jadi sifatnya lebih strategis ya. Nah, jadi balik lagi tergantung model bisnisnya, tergantung pada fase mana perusahaan itu jalan ya, apakah dia ingin scale up ya kan, ataukah ingin pivot ke bisnis lain. Nah, ini banyak indikasinya macam-macam, maka boleh jadi tadi rekrut banyak manajer di perusahaan tersebut gitu ya. Mungkin itu ya Pepi ya. Oke Pak, terus kalau kayak gini gimana? Kalau saya katakannya budgetnya ini kan kadang perusahaan tuh suka manajemen suka ngeluh terkait masalah pembelian laptop. Aku tuh kan suka order laptop karena buat nge-range buat employee baru ya Pak ya, new joiner. Jadi tuh kalau misalkan untuk manajer dikasih laptop seharga 14 juta, kadang
bisa lebih dari itu. Dan padahal staffnya itu sudah lemot, laptopnya nggak bisa, dikatakan nggak bisa lah Pak untuk bekerja, sedangkan kalau kerjanya banyak. Nah aku bingung, kalau memang tidak ada budget untuk pembelian untuk beli laptop buat staff, seharusnya buat manajer baru itu harusnya nggak ada duit dengan harga segitu. Itu gimana? Ya tadi ya, bisa jadi budget ada ya, tapi memang budgetnya untuk level manajer ke atas gitu ya. Nah itu sebenarnya teknis ya, Maaf ya masalah. Pak, jadi bikin orang kantor. Nggak apa-apa, ini kan masih ada kaitannya kan dengan pekerjaan. Jadi boleh jadi budgetnya ada, tapi memang untuk itu kan dalam rangka menghargai ya, kita sebagai staff, sebagai bawahan sabar-sabar aja lah. Mungkin banyak kita ini fasilitasnya banyak, ada yang dapat kendaraan ya bos-bos, atau dapat fasilitas pinjaman untuk rumah dengan pricing yang murah, atau dapat anak sekolah dibiayain ya, dapat pendidikan dan lain. Nah kita mungkin ya sebagai bawahan juga jangan terlalu ini ya, jangan terlalu menganggap itu sebagai satu persoalan ya, dalam arti ya mungkin pada level tersebut tentunya di middle ataupun senior management tentunya resikonya lebih tinggi ya, kemudian tanggung jawab targetnya lebih tinggi. Nah sehingga wajar kalau memang diberikan reward juga ya, atau tunjangan-tunjangan yang banyak gitu ya, nah, sesuai dengan kualifikasi dan juga pekerjaannya kan, idealnya seperti itu. Nah kalau kita yang mungkin ya baru entry level, yang mungkin baru 2 tahun, 3 tahun atau 5 tahun bekerja, ya kita harus banyak bersabar dan juga tentu meningkatkan kapasitas diri ya. Kalau memang ya dirasa ada yang bermasalah atau ada yang nggak sesuai, ada ketidakadilan ya, kita merasa mampu ya. Nah mungkin orang yang kompeten akan tidak akan ini ya, tidak akan banyak protes atau tidak akan berisik, tapi dia akan justru mencari tempat baru kan gitu ya. Nah artinya kita sebenarnya baik sebagai kita di level manager ataupun staff, kita sebisa mungkin memposisikan diri kita secara proporsional gitu ya. Kapan waktunya kita mungkin ya minta naik gaji ke bos gitu ya. Nah kapan waktu-waktu kita untuk sabar, untuk tingkatkan kapasitas diri gitu ya. Nah itu sebisa mungkin kita tahu tuh kondisi-kondisinya ya. Jadi mungkin tadi persoalan laptop itu hanya salah satu teknis saja ya, cuman secara umum seperti itu ya. Nah juga nggak gampang juga gini ya, jadi nggak gampang juga jadi atasan ya, dalam arti ya mungkin dikasih laptop ya, mungkin dikasih kendaraan, mungkin dikasih fasilitas kredit murah untuk rumah dan lain sebagainya. Nah tapi paling ya ya masa kerjanya atau sustainability-nya itu makin posisi atas makin lebih gampang goncang sekarang ini. Nah itu juga salah satu resiko yang harus dibayar di muka kan ya, gitu ya. Lebih rentan dikeluarkan kan kalau udah level direktur, ataupun satu level, 2 level di bawahnya itu gampang diganti ya, ganti direksi ya, head-headnya biasanya ada orang baru lagi di bawahnya, kan lebih rentan ya, gampang dipecat, gampang dikeluarkan. Nah, mungkin fasilitas tadi dibayar memang untuk mengkompensasikan resiko dan juga profile ya dari head-head tadi yang mungkin lebih gampang dipecat daripada staff. Yang mencat staff tuh biasanya lebih susah ya, dalam arti mau bayar pesangon staff gitu ya, yang nyari lagi yang kayak gimana sama aja lah ya. Kalau mungkin untuk administrasi ya, untuk rapi-rapi file ya, untuk sudah email gitu ya, itu kan lebih banyak teknikal. Nah makanya setelah kita sebagai ya seorang pribadi, seorang leader ya, kemampuan teknikal sudah kita kuasai ya, selanjutnya kemampuan strategis, kemampuan humanis, nah itu juga perlu kita tingkatkan agar gaji ataupun agar fasilitas tadi menyesuaikan ya, akan datang ya kan. Ya jadi tenang aja lah masalah gaji, pendapatan akan mengikuti dengan kapasitas kita ya. Kalau kita nggak yakin ya kita tinggal cari lagi yang tempat yang lebih cocok gitu ya. Ini tuh ya Pepi ya, sedikit nggak tahu pencerahan atau makin burem ya. Tiduran ya, Pepinya ketiduran. Enggak Pak. Oh masih nanti kalau masih ada lagi ini aja japri aja ya. Coba yang lain ada lagi yang ingin tanyakan?